warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Saputri dari jurusan Gizi Prodi D3. Saya di sini akan menjelaskan tentang garam secara umum. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Komponen kation dan anion ini dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida dan bisa juga berupa senyawa anorganik seperti asetat, dan ion monoatomik seperti fluorida, serta ion poliatomik seperti sulfat. Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Garam umumnya merupakan hasil reaksi antara senyawa asam dan basa. Bentuk padatnya biasanya berupa kristal, sedangkan dalam bentuk larutan, unsur-unsur penyusun garam akan mengion kembali dan membuat larutan ini dapat menghantarkan listrik. Garam-garam yang tersusun dari logam alkali dan alkali tanah akan menghantarkan listrik lebih kuat. Garam yang paling umum dan banyak digunakan di masyarakat ialah garam NaCl berupa padatan kristal berwarna putih. Sifat larutan garam ada 3 macam. Yang pertama, larutan garam yang bersifat netral, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, atau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Yang kedua, larutan garam yang bersifat asam, yaitu garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang ketiga, larutan garam yang bersifat basa, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpalan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida 80%, serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat atau karakteristik higrokopis yang berarti mudah menyerap air. Tingkat kepadatan sebesar 0,8 sampai 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010 Celcius. Garam natrium klorida untuk keperluan masak dan biasanya diperkaya dengan unsur iodin atau dengan menambahkan 5 gram mol per kilogram NaCl. Padatan kristal berwarna putih, berasa asin, tidak higrokopis bila mengandung MgCl2 menjadi berasa agak pahit dan higrokopis. Digunakan terutama sebagai bumbu penting untuk makanan, sebagai bumbu penting untuk bahan baku pembuatan logam Na dan NaOH. Sumber garam yang didapat di alam berasal dari yang pertama air laut, air danau asin yang bersumber air laut terdapat di Meksiko, Brasilia, LAC, Australia, dan Indonesia yang mencapai lebih kurang 40%. Adapun yang bersumber dari danau asin terdapat di Yordania atau Laut Mati, Amerika Serikat, dan Australia yang mencapai produksi lebih kurang 20% dari total produk dunia. Yang kedua, deposit dalam tanah tambang garam terdapat di Amerika Serikat, Belanda, Thailand yang mencapai produksi lebih kurang 40% total produksi dunia. Yang ketiga, sumber air dalam tanah sangat kecil karena sampai saat ini dinilai kurang ekonomis, maka jarang atau sama sekali tidak dijadikan pilihan usaha. Di Indonesia terdapat sumber air garam di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah. Manfaat untuk kesehatan tubuh jika konsumsi garam dibatasi. Yang pertama, menjaga fungsi saraf agar tetap normal. Garam memang mempunyai peran penting dalam menjaga fungsi pada saraf, tetapi jika dalam mengkonsumsinya berlebihan, fungsi saraf bisa terganggu. Hal ini terjadi karena di dalam kandungan garam terdapat kadar sodium. Jika kadar sodium berjumlah terlalu banyak daripada kadar kalium, fungsi saraf tidak akan seimbang. Maka dari itu, keseimbangan kadar sodium dan kalium sangat dibutuhkan saraf agar tetap berjalan normal. Yang kedua, menjaga ginjal berfungsi dengan baik. Konsumsi garam berlebihan juga akan membuat organ tubuh seperti ginjal akan terganggu, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal.
penyakit ginjal juga bisa disebabkan tekanan darah tinggi. Seorang mengidap penyakit ini biasanya sangat sensitif terhadap asupan garam di tubuh. Ginjal berperan sebagai pengatur metabolisme garam di dalam tubuh. Jika ginjal tidak dapat mengeluarkan kadar natrium dengan baik, garam di dalam tubuh akan menumpuk dan berujung pada naiknya tekanan darah. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Konsumsi garam berlebih seringkali dikaitkan dengan meningkatnya tekanan darah hingga berujung tekanan penyakit hipertensi. Asupan garam yang tinggi di dalam tubuh akan merusak keseimbangan natrium dan kalium serta pada akhirnya menyulitkan organ ginjal untuk bekerja. Setelah itu, terjadilah retensi atau penumpukan cairan yang diikuti kenaikan tekanan darah. Yang keempat, turunkan berat badan. Mengurangi konsumsi garam merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Bukan rahasia, lemak di dalam tubuh akan terikat dengan garam yang akan membuat kesulitan untuk menurunkan berat badan. Yang kelima, bantu hindari risiko stroke. Seseorang bisa terkena penyakit stroke karena kadar garam berlebih yang menyebabkan tekanan melemah dinding arteri. Arteri yang sudah tertekan ini menebal dan menyempit, sehingga tekanan darah pun makin naik. Dalam kasus ekstrim, arteri bisa pecah atau tersumbat. Menghindari konsumsi garam berlebih pada makan akan membuat tekanan darah tetap normal dan membuat otak tetap aktif. Berapa banyak garam yang sebaiknya dikonsumsi? Kita semua membutuhkan sedikit sodium, karena hal ini untuk membantu menjaga cairan tubuh tetap pada konsentrasi yang tepat dan dibutuhkan untuk aktivitas otot dan saraf. Asupan garam harus jauh lebih rendah untuk bayi dan anak-anak. Bayi di bawah 12 bulan seharusnya mengkonsumsi kurang dari 1 gram garam sehari. Jumlah garam harian yang direkomendasikan setiap hari sebaiknya makan tergantung pada usianya. 1-3 tahun, 2 gram garam sehari atau 0,8 gram sodium. 4-6 tahun, 3 gram garam sehari atau 1,2 sodium. 7-10 tahun, 5 gram sehari atau 2 gram sodium. 11 tahun dan lebih, 6 gram garam sehari atau 2,4 gram sodium. Sebagian besar dari kita makan lebih banyak garam daripada yang kita butuhkan. Makan terlalu banyak garam dari waktu ke waktu terkait dengan pembentukan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan masalah serius seperti penyakit jantung dan stroke. Bahaya bagi tubuh jika konsumsi garam berlebih, yaitu dehidrasi atau mudah haus. Selain mudah haus, hal ini dapat mengganggu keseimbangan cairan yang akan menciptakan tekanan darah meningkat, sehingga membuat beban jantung bertambah. Saat usia meningkat, sementara tekanan darah tinggi, maka resiko terkena penyakit stroke, osteoporosis, dan penyakit ginjal juga dapat meningkat. Manfaat garam bagi tubuh manusia menjaga keseimbangan cairan tubuh dan berperan dalam produksi hormon tiroid. Garamlah yang membuat seseorang bisa berkeringat, sekaligus menjaga seseorang terhindar dari dehidrasi. Kekurangan garam pada ibu hamil bisa berakibat buruk. Sodium yang terlalu sedikit bisa mengakibatkan janin mengalami gangguan perkembangan otak dan keterbelakangan mental serta fisik. Berperan dalam pengiriman influx saraf dari otak ke seluruh tubuh dan koordinasi jaringan otot. Berikut adalah garam yang akan saya amati, meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Di sini terlihat warna garam berwarna putih, rasanya asin, dan beraroma khas garam. Dan untuk teksturnya agak sedikit kasar. Demikianlah penjelasan secara umum tentang garam. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.